Salam, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkongsian kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sehingga ayat yang ke-20 di bawah tajuk Abram di Mesir. Tema kita pada hari ini berkat dan tulah. Sebagai pendahuluan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah soal berkat dan tulah, di mana di dalam cerita ini Abram menerima berkat dari Tuhan, sementara Raja Firaun atau Abimelek menerima tulah dari Tuhan karena memperistrikan Sarai yang merupakan istri kepada Abram. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam untuk memahami soal berkat dan tulah, ada lebih baiknya kita mulakan topik ini bermula dari cerita Abram dan Sarai yang telah berpindah di tanah Mesir disebabkan kebuluran yang telah melanda di tanah Kanaan. Mari kita sama-sama masuk di dalam topik pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan ayat yang ke-10 terjemahan baru. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada waktu Abram dan Sarai masuk di tanah Mesir, berkatalah Abram kepada Sarai, "Aku tahu bahwa kamu perempuan yang cantik." Ayat 11. Apabila orang Mesir melihat engkau dan mereka tahu bahwa engkau istriku, mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat yang ke-12 boleh rujuk. Abram pun berkata kepada Sarai, "Katakanlah kepada mereka bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan dengan baik dan aku dibiarkan hidup karena engkau," kata si Abraham. Maka Sarai pun menuruti apa yang dikatakan oleh Abram. Lihat di dalam ayat yang ke-13. Setekat sampai di sini, menurut kita, apakah Abram jujur atau tidak kepada orang Mesir? Atau apakah Abram layak disebut bapak orang beriman atau tidak? Sebab di sini Abram seolah-olah berbohong. Sebab Abraham mengatakan di sini, "Katakanlah bahwa engkau adikku." Dan Abram tidak menyuruh Sarai mengaku bahwa Sarai adalah istrinya kepada orang Mesir. Jadi nanti kita lihat apakah Abram jujur atau tidak, dan apakah Abram layak menjadi bapak orang beriman atau tidak. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pada waktu Abram masuk di tanah Mesir, orang Mesir pun melihat kecantikan Sarai. Perhatikan ayat yang ke-14, boleh baca sendiri. Jadi, apakah bukti bahwa Sarai cantik? Perhatikan ayat sebelum, yaitu ayat 11. Di sini jelas dikatakan bahwa Abraham sendiri mengaku tentang kecantikan Sarai, istrinya. Tetapi ini belum membuktikan tentang kecantikan Sarai. Mari kita sama-sama perhatikan ayat yang ke-15 terjemahan baru. Saya bacakan. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Setekat sampai di sini, kecantikan Sarai sangat terbukti karena para punggawa atau pegawai Firaun sendiri mengakui kecantikan Sarai dan memuji-muji kecantikan Sarai di hadapan Firaun.
Di ayat 16, Abram pun disambut oleh Raja Firaun dengan baik-baik karena Raja Firaun mencintai Sarai tanpa Firaun tahu bahwa Sarai itu istri Abram. Lalu Firaun pun memberi Abram kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Singkat cerita, di sini kita melihat bahwa betapa jahatnya sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Abram, sehingga dia rela mengorbankan istrinya demi kepentingan hidupnya sendiri. Tetapi ternyata Firaun yang berbuat baik kepada Abram akhirnya menerima tulah dari Tuhan bersama seisi istananya, disebabkan Firaun memperistrikan Sarai. Kejadian 20 ayat 3 jelas dikatakan di dalam terjemahan baru, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Di dalam teks ini jelas bahwa Sarai sudah bersuami. Di sini kita melihat bahwa yang salah mendapat berkat, yang baik pula mendapat tulah dari Tuhan. Ayat 18. Firaun pun memanggil Abram dan berkata, apakah yang telah kamu lakukan terhadap beta? Mengapa kamu tidak memberitahu beta bahwa perempuan itu istrimu? Pertama, sebenarnya Abram bukan tidak mengaku Sarai itu istrinya, tetapi karena dia takut dibunuh, maka itu Abram tidak mau orang tahu bahwa Sarai itu istrinya. Namun tetapi Abram lupa bahwa soal Sarai yang diperistrikan oleh Raja Firaun itu dia tidak tahu. Kedua, sebenarnya Abraham menyuruh Sarai mengaku adiknya itu tidak bohong. Abraham jujur sebab memang Sarai itu adiknya. Mereka ini satu bapak, cuma berlainan ibu. Perhatikan pengakuan Abram di dalam Kejadian 20 ayat 12 terjemahan baru. Saya bacakan, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Jadi ayat ini cukup jelas bahwa Abram dan Sarai adalah adik-beradik satu bapak, cuma berlainan mama. Jadi soal apakah Abram jujur atau tidak sudah dijawab di dalam Kejadian 20 ayat 12. Lalu apakah Abram layak menjadi bapak orang beriman? Jawaban saya layak karena Tuhan yang melayakkan Abram dan bukan manusia. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata kejujuran Abram menjadi salah karena dia tidak mengaku sekaligus bahwa Sarai itu adiknya dan akhirnya diperistrikannya. Tetapi walaupun Abram jujur dan salah di sisi yang lain, Abram tetap diberkati Tuhan. Alasannya adalah Abram sudah dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan menjadi bapa bagi segala bangsa. Dan bukti bahwa Abram diberkati, pada waktu dia di tanah Mesir, Abram diberi segala sesuatu yang menjadi miliknya. Ayat 16 itu cukup jelas. Sementara Raja Firaun terkena tulah dari Tuhan karena memperistrikan Sarai. Menurut gambaran yang dijelaskan Alkitab tentang tulah yang ditimpakan kepada Firaun adalah seperti berikut. Tulah yang ditimpakan Tuhan di atas tanah Mesir seperti katak,
lalat pekat, kegelapan, belalang, hujan ais, dan lain-lain. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seburuk manapun kita, sejahat manapun kita, kalau kita tetap jujur, tulus, rendah hati, dan taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Sebab itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.